Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sebuah video pembelajaran matematika. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam menjalani kehidupan dan dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi lanjutan, yaitu bilangan berpangkat dan bentuk akar ya, tapi pada video kali ini saya akan bahas tentang bentuk akar ya. Video-video sebelumnya sudah saya bahas mengenai bilangan berpangkat ya, cukup komplit menurut saya ya. Nanti bisa disimak di video-video saya sebelumnya. Kita akan bahas di sini adalah bentuk akar teman-teman semua ya. Bentuk akar ya. Nah, bentuk akar ini ya di video sebelumnya saya sudah singgung ya. Misalnya kalau A pangkat M per N, ini berarti artinya adalah A. Nah, seperti ini. A pangkat M, N-nya di sini. Ini adalah bentuk akarnya ya. Nah, adapun seperti ini ya. Jadi misalnya akar A, maka ini saya dibacanya adalah akar, dibacanya ya, dibaca di sini. Jadi akar kuadrat dari A. Nah, ini. Jadi akar kuadrat dari A. Kalau bentuknya seperti ini kayak yang ini ya. Jadi misalnya di sini N, di sini A pangkat M, ini dibacanya adalah akar gimana? Akar A pangkat ini ya. Jadi pangkat M di sini ya. Akar pangkat M. Akar bukan akar A. Jadi akar N di sini ya, akar N. Saya salah. Baik. Akar N di sini dari A pangkat M ya, demikian. Ya, jadi akar N di sini, akar N di sini dari A pangkat M. Kalau ini akar kuadrat, sebenarnya di sini ada 2. Jadi pangkatnya 2 di sini ya. Dari A seperti ini. Jadi kalau ini berubahnya akan menjadi bentuknya, kalau yang ini ya, kalau ini ya sebenarnya ini sebenarnya A pangkat 1/2 ya. Karena di sini pangkat 1, di sini 2. Nah, demikian ya untuk bentuk akar ya. Nah, beberapa di sini ada menyederhanakan bentuk akar ya. Di sini akan menyederhanakan misalnya perkalian bentuk akar, teman-teman ya. Oke, saya buat garis dulu sebelumnya di sini ya, saya buat garis dulu ya supaya lebih enak. Nah, pada video-video sebelumnya ya, tentang akar itu, akar merupakan itu bilangan irasional. Jadi misalnya akar 2 ya. Akar 2 ini berapa kan? 1, sekian sekian sekian, tidak irasional ya, sampai banyak ya. Terus akar 5 ya. Dan ini berapa? 2, sekian sekian. Nah, kalau akar 4 ini 92. Ini bukan bilangan akar ya, bukan bentuk akar ya, karena masih bisa disederhanakan, yaitu 2, bukan bentuk akar ya. Seperti ini. Artinya bukan bentuk akar di sini, dia masih bisa sederhana, masih ada hasilnya. Kalau ini dia bentuk akar seperti ini adalah irasional. Ya. Nah, nanti ada merasionalkan bentuk akar, nanti ada pembahasan tersendiri insyaallah. Nah, sekarang operasi aljabar pada bentuk akar. Jadi operasi pada bentuk akar ya. Jadi sama dengan aljabar sebenarnya bentuk akar itu. Nah, ini operasi di sini saya akan bahas operasi bentuk akar ya. Nah, pada operasi bentuk akar itu ada penjumlahan dan pengurangan biasanya kan. Nah, untuk penjumlahan dan pengurangan, nah, pada bentuk akar dapat dilakukan jika memiliki suku-suku yang sejenis ya. Jadi sukunya harus sejenis. Misalnya di sini jadi seperti ini. Akar ditambah A itu sama dengan 2 akar A. Ini harus sejenis. Kalau misalnya A tambah akar A tambah akar B itu sama dengan asal ini aja, akar A tambah akar B. Tidak bisa dia karena tidak sejenis ya. Jadi operasi yang bentuk akar, pengurangan dan penjumlahan itu harus sejenis. Contoh ya, contohnya seperti ini. Contoh misalnya 2, contoh A yang A ya. 2 akar 2 ditambah 3 akar 2. Nah, ini bisa dijumlahkan. Hasilnya adalah
5, 2 tambah 3 itu 5, akarnya ikut 2. Selesai, ya. Kalau seperti ini gimana, Pak? Ya, yang B misalnya 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Ya sudah, ini tidak bisa dijumlahkan, hasilnya ya 2 akar 2 ditambah 3 akar 3. Ini sudah hasilnya, ya. Oke. Nah, ada lagi contoh lain misalnya. Kalau penjumlahan yang lain, pengurangan. Yang C misalnya 4 akar 3 dikurangi 2 akar 3. Maka ini hasilnya adalah 4 dikurang 2 yaitu 2 akar 3. Selesai, ya. Mudah ya untuk pengurangan dan penjumlahan. Jadi kesimpulannya di sini adalah kesimpulannya bahwa A akar B ditambah C akar B, ya, di sini sama dengan itu adalah A plus C, nah, akar B. Kemudian satunya lagi A, ini kan pengurangan ya, ini kan jumlahan. Sekarang akar B dikurangi C akar B itu sama dengan A kurang C akar B. Nah, ini kesimpulannya teman-teman ya. Baik, saya akan gariskan lagi di sebuah di sini. Ya, saya akan buat garis lagi di sini. Nah, perhatikan. Jadi seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk perkalian, adapun ini operasi bentuk akar ya. Sekarang ke perkalian. Ya, kalau ini tadi saya akan tulis di sini yaitu adalah penjumlahan dan pengurangan tentunya kan, berpasangan. Ya. Nah, sekarang ini adalah perkalian atau pembagian. Nah, pada perkalian dan pembagian, perhatikan teman-teman semua ya, mohon diperhatikan. Ini sama saja, jadi semuanya dikali. Contoh ya, saya ambil contoh di sini. Contoh misalnya 2 yang A deh di sini, 2 akar 3 dikali 5 akar 2. Maka ini hasilnya 2 dikali 5 itu adalah 10. Akar 3 dikali akar 2 itu akar 6. Nah, jadi untuk perkalian itu ya, jadi untuk perkalian itu semuanya dikali. Akar dikali akar, bilangan di depannya atau koefisien ini dikalikan dengan ini ya. Bilangan yang di depannya dikalikan dengan bilangan yang di depannya juga ya. Paham ya teman-teman semua ya. Nah, gimana kalau seperti ini? Misalnya ya, yang B misalnya 2 akar 2 dikali 3 akar 2 misalnya. Maka ini sama dengan 2 kali 3 itu adalah 6. Akar 2 dikali akar 2 itu sama dengan akar 4. Nah, 6 akar 4 sama dengan 2. Maka hasilnya 12 ya. Seperti ini. Karena akar 4 bisa diturunkan atau bisa menjadi 2. Jadi ini dikali ya, 6 kali 2 sama dengan 12. Demikian. Nah, kalau contoh yang lain gimana, Pak? Misalnya nah, kalau ke pembagian, misalnya sambil contoh yang C ya, kalau pembagian misalnya gimana ya? Sebentar. Kalau pembagian misalnya akar 6 dibagi akar 4. Maka ini kita rasionalkan dulu teman-teman ya. Cara merasionalkan nanti ada. Untuk pelajaran untuk pembagian ini kita rasionalkan dulu. Jadi akar 6 dibagi akar 4 tidak bisa. 6 dibagi 4 belum bisa seperti itu dulu ya. Jadi ini harus dikali akar 4 dulu. Ini dikali akar 4. Maka hasilnya adalah akar 6 dikali akar 4 itu adalah akar 24. Dibagi dengan akar 4 dikali akar 4 ya 4 hasilnya ya. Nah, seperti ini. Jadi kalau ada jadi hasilnya adalah akar 24 itu sama dengan akar dari berapa? Berarti kan teman-teman, akar 24 itu adalah 4 dikali 6 ya. Nah, dikali 4. Ini dengan akar 4 itu 2 akar 6 per 4. Maka hasilnya adalah di sini ya, saya akan sini. Hasilnya adalah 1/2 akar 6. Nah, ini hasilnya ya. Seperti ini. Tidak bisa langsung dibagi dengan akar 4, tidak bisa, dia harus dirasionalkan dulu ya. Jadi bentuknya seperti ini. Nah, ketentuan-ketentuan yang lain yaitu misalnya akar A dikali akar A itu sama dengan A ya. Nah, ini. Kemudian ada nggak yang lainnya? Ini seperti ini ya.
akar A dikali. Terus kemudian ada soal seperti ini ya. Akar 24 ya. Jadi ini ketentuan juga. Boleh dicatat juga ya ketentuannya. Akar A dikali akar A itu sama dengan A. Nah, ini juga sama. Yang ini ketentuan-ketentuan ini mungkin bisa teman-teman catat, bisa diperhatikan. Nah, itu ya untuk perkalian dan pembagian. Kemudian bentuk akar yang lain adalah pemangkatan. Jadi pemangkatan bentuk akar. Kok bentuk akar dipangkatkan ya? Nah, untuk pemangkatan atau perpangkatan bentuk akar di sini. Ini sebelumnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya punya saya ya. Teman-teman bisa review lagi. Di video saya sebelumnya ada cuman saya di sini singkat saja perpangkatan bentuk akar ya. Nah, perpangkatan bentuk akar ini perhatikan teman-teman semua. Jadi misalnya kalian tentu masih ingat ya bahwa A pangkat N gitu kan. Di sini ya, A pangkat N dipangkatkan M. Nah, itu sama dengan A kali N, M dikali N gini kan. Ini masih ingat ya, kalau sini seperti ini. Nah, rumus tersebut juga berlaku pada operasi perpangkatan dan dari bilangan. Misalnya gini ya. Jadi yang A contoh misalnya akar dari 5 dipangkatkan 3. Nah, maka ini adalah sama dengan, sekarang kita tahu akar 5 berapa? 5 itu kan ini pangkat 1, ini pangkat 2 ya. Jadi 5 pangkat setengah dipangkatkan 3. Jadi hasilnya adalah 5 dikali setengah dikali 3 itu 3 per 2. Jadi 5 pangkat 3 per 2. Kemudian yang B, ini contoh yang B ya. Contoh yang B misalnya atau di sini 3 per 2 jadi sama dengan bisa ya. Jadi pangkat 3 per 2 itu jadi 5 akar 5 ya. Seperti ini. Benar ya? Nah, kenapa 5 akar 5? Karena kan di sini 5 artinya di sini teman-teman perhatikan yang ini ya. Saya akan bahas dulu sini sebelum sini ya. Jadi 5 pangkat 2 per 2 kan dikali 5 pangkat 1 per 2. Nah, 5 pangkat 2 per 2 itu 1 kan? 1, 5 pangkat 1. Jadi 5 pangkat setengah itu akar 5. Nah, itu untuk yang B misalnya contohnya yang B gimana yang B? Yang B saya akan buatkan seperti ini misalnya perpangkatannya 2 akar 3 pangkat 5 ya. Maka di sini adalah 2-nya kita kuadratkan dulu atau di sini 2 kan dikali 3 pangkat 1 per 2 demikian ya. Maka ini dipangkatkan 5. Nah, sama dengan 2 pangkat 5 itu sama dengan 10 atau 2 pangkat 5 kemudian dikali 3 pangkat 5 per 2. Ini kan 2 pangkat 5, ini 3. Nah, sama dengan 1 ya dipangkatkan. Kemudian 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5 itu adalah 32. Kemudian dikali ini adalah 3 pangkat 4 per 2 dikali 3 pangkat 1 per 2 kan 4 tambah 1 kan kalau perpangkatan itu ditambah ya jadinya seperti ini. Jadi di sini 32 dikali 4 bagi 2 itu 2. Jadi 3 pangkat 2 yang ini ya. Ini jadinya 3 pangkat 2. Jadinya 9 kali ini akar 3. Ini sama dengan 32 kali 9 itu adalah 288 akar 3 hasilnya. Mudah ya teman-teman ya. Nah, itu untuk akar ya. Nah, nanti ada operasi campuran bentuk akar. Kemudian ada merasionalkan penyebut. Nanti untuk pembahasan itu nanti kita akan ketemu dengan pembahasan tentang operasi campuran pada bentuk akar. Kemudian juga ada merasionalkan bentuk akar ya. Demikian pembahasan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Jika ada hal yang ingin ditanyakan silahkan berikan di kolom komentar. Kurang lebihnya penjelasan singkat ini mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua. Jika tidak bisa atau kita masih bingung silahkan bisa tanyakan ke saya. Review lagi review terus ya. Jika ada kesulitan saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.